Hai kesayangan Atu, jumpa lagi sama saya si Karno oleh si Atu. Hari ini saya berada di sebuah universitas yang sangat luar biasa di Yogyakarta. Saya diundang dengan kakak saya, dan dong adik ya, adik ya tuh Arab soalnya. Jadi namanya Pak Wudi. Di sini di Balai apa? Radioponik Layanan Disabilitas di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kita mau ngomong-ngomong sama Mbak Puri tentang pengalamannya sampai bisa berada di sini, ya Mbak. Aku sebagai newborn, newbie ya kan. Jadi saya pengen banyak tahu tentang dunia disabilitas gitu. Mbak Puri, tolong ceritakan awal mulanya Mbak seperti ini. Oke, baik. Pertama, selamat datang di Unit Layanan Disabilitas Universitas Gadjah Mada. Senang sekali dapat tamu Mbak Suti Karno, paling terkenal di era 90-an. Nah, saya ngikuti juga di sana. Oke, baik. Saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan disabilitas dari kecil. Saya mengalami kecelakaan di dalam mendaki gunung tahun 93 di Jawa Timur. Pada waktu itu saya mahasiswa semester 3 di Fakultas Farmasi di satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Nah, waktu itu saya mengikuti latihan, kemudian saya mengalami kecelakaan, jatuh di ketinggian sekitar 15 sampai 20 meter. Pada waktu itu juga dokter menyatakan bahwa saya mengalami dislokasi tulang belakang yang menyebabkan saya akan lumpuh seumur hidup. Jadi saya dari umur 21 ya, waktu 21 tahun lagi pas ini ya dong, bisa senang main ya. Terus kuliah bisa kan begitu? Nah, itu problem terbesar yang saya alami adalah ketika saya masih kondisi di rumah sakit, masih belum recovery, dekan itu mengunjungi dan dia bilang nanti kalau sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit, nanti pindah fakultas ya. Pindah fakultas. Saya pun jadi kaget ya. Kenapa? Tuh, karena saya mengatakan bahwa secara intelektual saya tidak ada cedera di kepala yang gak ada ingatan. Betul, kan nggak ada semacam itu. Akhirnya saya meneruskan 1 semester di farmasi, tapi memang mengalami banyak diskriminasi ya. Pertama, infrastrukturnya nggak ada. Jadi kalau kelas yang ada di lantai 2, lantai 3, saya mesti gotong rame-rame oleh kawan-kawan, baik teman-teman sapu angkatan maupun adik-adik di teman-teman di pecinta alam. Mereka membuat jadwal sesuai dengan jadwal setting ya. Nah, kemudian beberapa kali di kelas itu sering disinggung dosen bahwa sekolah di kelas itu susah, ya gitu. Apalagi itu aja jadi terlisin. Kemudian yang paling menyulitkan itu adalah di praktikum. Karena kan alat praktikum itu biasanya dilacak orang berdiri ya. Sementara saya nih posisi duduk itu kan nggak bisa menjangkau mejanya cross tuh, biasa gitu tuh nggak bisa. Karena kondisi lingkungan itu tadi yang tidak suportif ya, akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah saya tidak gitu. Karena khawatirnya nanti di tengah jalan saya gagal, bukan karena saya, tapi karena lingkungan yang tidak mendukung itu tadi. Dan saya pun pindah ke Fakultas Ekonomi di akuntansi. Dan saya memulai dari awal, padahal saya sudah semester 4 di farmasi. Tapi tetap punya semangat untuk kuliah ya? Ya harus, gitu. Karena saya selalu berpikir dari awal kalau pendidikan itu hal utama. Ya, saya selesai, alhamdulillah tepat waktu dan dengan predikat cum laude. Lalu saya melamar lah di fakultas tersebut, di universitas tersebut sebagai dosen. Nah, tapi sayangnya saya 4 tahun kuliah di sana itu belum membuktikan bahwa saya tidak ada masalah secara akademis, secara intelektual. Saya ditolak, cuma ditolak.
Alasannya karena saya pakai kursi roda. Yang disampaikan seperti itu. Terus bisa nyasar di sini. Ceritanya masih panjang ya, bos satu kata penjelata. 2004 pada waktu itu ada penerimaan PNS secara massal ya. Di tahun 2004 itu, dan saya tuh melamar di pemerintah kota Surabaya. Nah di situ saya ditolak juga. Ditolak juga. Dan bahkan penolakannya itu masih di awal sekali ketika saya mendaftar. Kemudian saya dinyatakan tidak lolos administrasi dengan catatan bahwa saya tidak memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani karena menggunakan PCIA. Tuh. Ketika saya menghadapi kasus itu, saya datang ke LBH, saya datang ke LSM Perempuan, LSM Jaya Batu dengan alasan mereka nggak punya pengalaman mendampingi disabilitas. Jadi ya sudah, kita bikin aja sendiri yang memang fokusnya pada 3 hal, yaitu pendidikan, advokasi, dan penelitian. Karena kita memang ketiga area itu ya. Memang disabilitas itu di Indonesia tidak mudah. Jumlahnya cukup banyak, kemudian problem-problemnya juga tidak hanya struktural, tapi juga kultural, di mana masyarakat kita masih melihat stigma penyandang disabilitas itu bodoh, tidak mampu, merepotkan, nah semacam itu. Jadi problem-problem yang semacam itu kan tidak bisa hanya diselesaikan dengan case by case ya. Jadi harus diselesaikan secara struktural juga. Nah jadi itu yang kemudian membuat saya berjejaring dengan LSM lain, dengan organisasi-organisasi disabilitas lain di seluruh Indonesia. Dan dari saya punya pengalaman lainnya hadapi, dan saya juga mengalami sendiri berbagai diskriminasi itu, saya pun melamar S2 di Inggris dan saya mendapatkan beasiswa dari Chevening. Nah, di situ saya mengambil master S2 dalam bidang disability and social policy. Jadi saya memang belajar bagaimana kebijakan pemerintah Inggris terkait dengan disabilitas, dan itu yang menginspirasi saya bahwa apapun praktek baik yang di sana itu akan saya bawa ke sini. Itu 2007-2008. Nah, satu hal lagi yang mungkin saya sampaikan ya, sejak saya kecelakaan 97 sampai 2007, saya itu nggak pernah masuk masjid karena nggak bisa. Saya Muslim ya, nggak pernah. Dan beberapa kawan-kawan yang masuk ke masjid pakai kursi roda itu selalu ditolak karena najis. Ya, dianggap najis gitu. Jadi saya pun tidak pernah juga masuk ke masjid. Tapi ketika saya di Inggris, saya masuk masjid ya pengajar. Jadi kasan nanti apa? Nah ini kan gerak pada masa atau ala saya gitu. Kita kayak ada dulu ini kursi rodanya kan bisa. Nah jadi pengalaman-pengalamannya di sana praktek baik itu menginspirasi saya untuk bisa saya bawa ke Indonesia. Termasuk salah satunya saya juga punya kawan dekat yang dia disabilitas pakai kursi roda, dia juga bisa menempuh S3. Makanya saya juga terinspirasi untuk bisa ambil S3. Kamu suka belajar ya istilahnya. Mbak suka belajar. Kalau saya kan akan bosan kalau belajar. Ya, saya senang dengan kutipan dari Nelson Mandela ya, yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling powerful untuk bisa mengatasi problem. Ya, jadi melalui pendidikan kita bisa menjadi apa saja, bisa melakukan apa saja. Nah, jadi saya kembali dari Inggris, saya cari beasiswa. Sebenarnya saya sudah diterima di sana di kampus yang sama, tetapi saya tidak dapat beasiswanya. Jadi akhirnya pulang dulu untuk cari beasiswa, dan saya kembali lagi ke Inggris di 2010 dengan beasiswa dari Bank Dunia. Tuh. Nah, dalam World Letter Bank Dunia itu disebutkan bahwa ini skemanya itu pembiayaan oleh Bank Dunia melalui UGM. Jadi saya
melamar beasiswa pada waktu itu adalah memasukkan aplikasinya ke UGM ya. Tetapi yang melakukan wawancara, seleksi itu semuanya langsung dari iya. Kemudian di one letternya itu dituliskan bahwa kalau saya selesai, saya harus mengabdi di sini itu ya. Jadi ada kewajiban di sana. Jadi saya di sini tuh sebenarnya bukan Dari tahun kapan? dari tahun 2018. Awalnya itu saya diminta oleh sekretaris Universitas UGM itu di tahun 2019 untuk menginisiasi membuat unit pelayanan disabilitas. Nah, jadi tahun itu belum ada ketentuan dari pemerintah. sebenarnya sudah ada, tapi masih belum masif gitu ya. Biasalah ada aturan, tapi itu dijalankan. Nah, kemudian kami bergerak ya untuk menyiapkan segala macamnya untuk persiapan pembentukan, mulai kita bikin SOP, kita melakukan FGD dengan berbagai pihak ya, termasuk dengan adik-adik disabilitas itu. Lalu kita berproses cukup lama juga ya, kemudian di tahun 2024 ini baru terbentuk unit layanan disabilitas. Baru sih? Baru ya. Nah, jadi unit layanan disabilitas itu mengingatkan saya kembali ketika saya di 2007 ketika saya di Inggris. Jadi apa yang saya alami ketika ada di Indonesia, saya ditolak ini, ditolak itu, dan lain sebagainya, sangat berbeda dengan apa yang saya alami ketika saya di Inggris. Gitu. Ketika saya menyebutkan bahwa saya disabilitas, justru mereka memberikan list gitu ya, apa yang diperlukan. Nah, jadi itu yang melakukan adalah unit layanan disabilitas di kampus gitu. Jadi mereka memastikan misalnya dari sisi akomodasi ya, kebutuhan saya seperti apa. Mereka punya akomodasi yang untuk menghina kursi roda. Kemudian di kelas gitu, apa yang saya perlukan, misalnya meja dengan ketinggian tertentu, apakah perlu pendamping, apakah perlu note taker atau yang lainnya. Nah, kebetulan saya tidak memerlukan itu semua ya, karena saya relatif mandiri. Saya tidak memerlukan pendamping untuk di kelas, saya hanya membantu dorong saja mobilitas. Tapi di kelas itu saya sangat beruntung ya. Di tahun tersebut ada 3 orang pengguna kursi roda, 1 saya, 2 orang kritis, kemudian ada 2 orang netra, yang 1 dari Ghana, 1 dari Indonesia, dan 1 lagi penyandang disabilitas tuli gitu. Jadi ragamnya ada, kita belajar di kelas yang sama tanpa ada perbedaan. Kalau di Indonesia masih bisa beda ya kan? Mereka masuk ke SLP, ini enggak, kita di kelas yang sama pada saat yang sama. Hanya mereka kemudian didampingi. Misalnya yang tuli itu dia punya peta Jepang bahasa isyarat 2 orang. Lalu ada yang membantu untuk penulisan, karena dia kan nggak mungkin nulis, sementara dia harus fokus pada penerjemahan bahasa isyarat. Jadi itulah yang disebut dengan inklusif. Sebenarnya semuanya ada di dalam lingkungan yang sama, kemudian kebutuhan yang berbeda ini difasilitasi. Berarti udah ini itu Mbak kan dari waktu di Inggris itu kan untuk membantu banyak disabilitas yang ada di sini. Jadi apa fungsinya unit disabilitas di sini itu seperti itu? Betul. Jadi kita memberikan fasilitasi layanan kebutuhan dari tidak hanya mahasiswa sebenarnya ya, kami di UGM boleh ke tendik, tenaga kependidikan maupun proses. Tapi memang di awal ini kami masih reach out ya mahasiswa dulu, karena masih keterbatasan kita cuma masih baru gitu. Jadi kita memang fokusnya untuk memberikan layanan kebutuhan dari penyandang disabilitas yang ada di GM. Nah, di samping kita juga punya tugas untuk advokasi, meningkatkan awareness terhadap isu-isu disabilitas, dan termasuk juga kita akan mengarah pada penelitian yang terkait dengan disabilitas. Karena bagaimanapun juga kita bisa mempengaruhi kebijakan
kalau kita tidak punya evidence itu kan akan susah ya. Jadi kita ingin mengusulkan kebijakan-kebijakan disabilitas yang didasarkan pada evidence, bukti-bukti yang dilakukan melalui penelitian-penelitian ilmiah. Jadi itu yang akan kami lakukan di unit layanan disabilitas ini. Wah, biasa banget ya sebenarnya ilmu yang Mbak dapat akhirnya bisa membantu rekan-rekan semua ya kan. Kita sih berharap banyak lah orang-orang seperti Mbak Wuri yang lebih banyak membantu kan. Mudah-mudahan banyak. Sekarang udah banyak Mbak di university yang ada unit disabilitas ini atau masih? Kalau terakhir ya menurut data dari websitenya Dikti itu ada sekitar 151 kampus yang memiliki unit layanan disabilitas dari Jakarta dari 4.000 lebih jauh kali. Jadi masih jauh. Masih jauh banget ya. Iya masalah kan yang alhamdulillah hari ini juga aku nggak cuma sama Mbak Wuri ya. Alhamdulillah aku dikasih teman-teman adik-adik dari mahasiswa di sini kan, kita akan ngobrol-ngobrol juga sama mereka ya. Yang sangat luar biasa di tengah kekurangan kita masih bisa membuktikan bahwa kita bisa dan mampu ya kan, walaupun keterbatasan itu ada. Ya kita memang harus, saya pribadi kan taruh juga nih menjadi seorang sebetulnya disabilitas apa difabel sih? Bahasanya itu apa sih Mbak? Ada yang suka mengatakan disabel, ada yang difabel gitu. Sebetulnya apa sih? Maaf nih nanya nih, kurang tahu soalnya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang terminologi itu memang banyak ya. Ada yang mengatakan berkebutuhan khusus, kemudian ada yang disable, lalu ada yang disabilitas, ada yang cacat, ya kan? Nah, terminologi ini berkembang di Indonesia. Dulu memang Undang-Undang 4 tahun 97 itu tentang penyandang cacat. Tapi ketika Indonesia sedang meratifikasi konvensi mengenai hak penyandang disabilitas, maka kita punya Undang-Undang 8 tahun 2016 itu tentang penyandang disabilitas. Kami organisasi disabilitas itu difasilitasi oleh Komnas HAM, kemudian oleh Singasaya Handicap Internasional ya, lembaga untuk menentukan sebenarnya istilah apa yang tepat untuk mereka cacat ya. Nah, di situ kita para organisasi disabilitas itu beberapa kali melakukan pertemuan dan dari usulan-usulan itu padanya yang mengerucut itu adalah penyandang disabilitas dengan asumsi bahwa ini kita mau melakukan penyerapan ya, serapan itu kalau university jadi universitas kan gitu, diversity jadi universitas kan seperti itu, sehingga disability dan jadi disabilitas gitu. Nah itu pun sudah dengan pertimbangan juga dari berbagai ahli baik sosiologi, antropologi, bahasa pada waktu itu juga dilibatkan juga proses penentuan ini. Nah Mbak Puri, ini aku namanya ini mungkin pertanyaan terakhir ya buat kita. Nanti kita akan sambung sama adik-adik. Masalah fasilitas kamisnya gimana nih sekarang? Asal udah cukup atau belum? Menurut Mbak Yuri, kalau buat saya belum. Jauh ya. Jauh kata tidak ya. Jadi public transport, fasilitas di Indonesia ini masih belum ramah pada disabilitas ya. Dan ini sebenarnya jadi PR bersama, kita suarakan secara bersama-sama. Nah mungkin di level-level tertentu misalnya di universitas itu nggak semua universitas juga ada akses. Kami 400 universitas yang baru ada unit layanan disabilitas, itu baru unitnya. Tapi kan masalah kita saja juga masih di sini ya, tapi di sini kalau di sini kalau kita lihat kan misalnya Mbak Suti tadi bisa masuk ya sampai ke sini, kita punya toilet disabilitas, kita punya perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan yang diperlukan oleh disabilitas, dengan pojok disabilitas. Jadi sejauh ini menurut saya UGM cukup ramah terhadap disabilitas, tetapi masih banyak hal yang perlu ditingkatkan fasilitasnya supaya kita bisa, maksudnya penyandang disabilitas itu benar-benar bisa
merasakan fasilitas yang sama dengan yang disabilitas ya. Nah, patut dipahami juga bahwa yang namanya aksesibilitas itu bukan hanya fisik seperti itu ya, tapi juga informasi. Misalnya kalau poster-poster dalam bentuk gambar itu kan Irsyad misalnya yang netra, dia kan nggak tahu poster ini isinya apa. Kemudian kalau misalnya ada di rumah sakit atau di mana yang ada antriannya, kemudian dia dipanggil, teman-teman tuli bagaimana? Itu kan juga belum aksesibel ya. Jadi ada banyak hal atau banyak aspek yang perlu dibenahi. Walaupun kalau kemudian saya bandingkan dengan kondisi Indonesia di tahun 90-an ketika saya disabilitas dengan sekarang, itu kan saya lihat ada perubahan. Tapi tidak signifikan hilang itu. Tapi belum sepenuhnya untuk kita bisa katakan bahwa fasilitasnya itu sudah cukup aksesibel. Itu paling mudah transportasi itu adalah kereta. Tapi masalahnya di kereta itu juga saya harus pindah ke kursi, ke tempat duduk itu. Ada logo kursi roda, tapi itu hanya untuk 4 kursi. Tempat kursi roda ditaruhnya. Mau nggak bisa duduk di kursi roda ya? Enggak. Ada kalau di UK itu ada space yang kita tinggal duduk. Kita tinggal masuk gitu aja. Parkir di situ aja. Parkir di situ kita nggak perlu pindah ke tempat lain gitu. Nah kemudian toilet. Ini paling susah, bayangkan ya. Misalnya saya dari sini ke Jakarta, itu saya harus nahan 6 jam. Ya kan? Kereta tuh ya. Naik kereta. Kereta kan belum ada tuh. Belum ada. Apalagi pesawat ya. Nah kalau pesawat 1 jam aja kan. Iya, tapi tetap aja kalau kebelet. Betul. Nah itu bisa dibayangkan. Padahal ini adalah hajat yang paling toilet. Jadi ada banyak hal yang perlu dibenahi tentang fasilitas bagi disabilitas di Indonesia. Makanya saya minta Mbak Suti ini ya sebagai salah satu tokoh yang terkenal untuk bisa menyuarakan bagaimana kepentingan disabilitas. Tidak harus menjadi disabilitas kan? Karena begini, saya selalu mengatakan bahwa disabilitas itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapapun gitu. Bisa karena sakit, karena kecelakaan, karena musibah, apapun. Sementara Indonesia itu sangat riskan ya terhadap disabilitas, belum lagi tua. Ya mudah-mudahan saya juga bisa ikut menyuarakan supaya didengar, supaya kami bisa menikmati itu semua bersama-sama gitu ya kan. Ya harapan kita itu ya, itu harapan semua yang menderita pasti seperti itu ya kan. Oke Mbak Faizin, terima kasih. Kita nanti lanjutin lagi percakapan saya sama adik-adik mahasiswa UGM yang disabilitas tapi sudah mencapai gelar. Subhanallah, luar biasa. Oke, jangan kemana-mana. Saksikan terus Popo. Ya kesayangan Atun, kita mau ketemu sama teman-teman nih adik-adik mahasiswa dari UGM yang sudah berhasil. Yuk kita dengar yuk. Kali aja dia mau tanya. Nih, ayo Mas siapa yang mau nanya? Iya, mau di sini Bu. Iya, perkenalkan saya Taring, mahasiswa S3 di Hukum UGM. Jadi nakal saya Bu di hukum mulu ceritanya. Saya juga dosen di UEG. Nah, singkatnya Bu, Ibu kan dikit banget nih, percaya diri banget, dan kita nih gak hanya sebagai disabilitas ya, kita sebagai manusia pun percaya diri itu penting banget. Nah, gimana sih cara Ibu tuh membangun rasa percaya diri dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya? Karena tidak bisa kita abaikan bahwa banyak isu bahkan di lingkungan pendidikan, perundungan, pemujilan terhadap disabilitas maupun terhadap label-label yang dianggap minoritas. Itu intinya. Terima kasih itu. Oke, terima kasih ya Kari, luar biasa. Sudah tiga. Umur berapa? 30 Ibu. Mana 30, S3 kita SK enggak. Oke, mungkin kalau ditanya apa yang bikin saya percaya diri atau bagaimana, mungkin ikhlas. Jadi ketika saya amputasi itu permintaan saya sendiri. Saya 21 tahun menderita diabetes. Ketika terakhir itu luka kaki saya itu cuma 2 jari luka. Jari kaki kelungking sama dari tengahnya. Saya di syuting. Syuting sidul. Waktu itu untuk sidul seri 1. Terus kan kaki saya itu udah kebas. Ya, kaki saya udah kebas. Karena saya penderita diabetes sudah lama banget kan. Nah, jadi luka itu saya nggak anggap saya harus sepele. Karena udah sering banget gitu. Tiba-tiba tuh luka
Saya cuma kasih betarin aja gitu kan, kasih Evanol segala macam. Tiba-tiba itu copot dagingnya. Karena saya syuting itu di luar kota. Jadi di luar kota saya nginep, nggak pulang ke rumah. Jadi waktu itu saya bilang kebetulan sama Astradanya Mas Rano, saya pulang dulu deh. Mau periksa ini luka saya gitu. Pulang dulu lah saya itu. Biasa kan kita kalau Jumatnya syuting kan. Jadi saya pulang. Tiba-tiba saya ke satu apa ya yang apa ya menyembuhkan luka diabetes, bukannya ke dokter saya. Penyembuh luka, karena kan luka kan. Dia bersihin, dia korek-korek, tapi dia nggak kasih painkiller. Jadi malam itu saya menggigil yang luar biasa sampai keluar keringat segala macam. Anak saya ketakutan, kita dibawa ke rumah sakit. Harus dipotong karena sudah mati. Saya nggak bisa. Saya masih syuting. Saya punya tanggung jawab. Saya bilang nggak bisa dok, saya harus syuting 2 hari. Kalau saya lihat syuting 100 orang itu bagaimana? Mereka semua nginepnya di luar kota dengan hotel dan jadi saya bilang nggak apa-apa lah. Saya terima resikonya. 2 hari saya habis syuting, nanti saya langsung ke rumah sakit lagi. Akhirnya saya 2 hari tuh syuting kan, jadi saya udah diamputasi tuh. Lalu 2 hari syuting saya diamputasi 2 jari. Seminggu kemudian kita kontrol ke dokter. Ternyata pembuluh saya itu yang atas mati semua Mas. Saya ngerasa ini, udah saya hari dipindah ke rumah sakit Fatmawati kan. Seminggu saya di rumah sakit, 3 setengah saya mati, harus diamputasi. Sementara di atas saya itu pembuluh darah saya sudah mati. Saya bilang udah kerdam, daripada tiap minggu saya potong jari kaki, lebih baik diamputasi aja. Gitu. Mas Rano marah. Kamu jangan maunya kamu, maunya dokter lah. Ngapain dong bukan dokter gitu. Kan yang ngerasain sakit saya kan. Saya bilang nggak apa-apa dok, saya ikhlas. Tapi tetap Mas Rano udah nggak boleh, kamu ikutin dokter. Ya udahlah, ya kan. Karena saya berpikir kalau saya ada amputasi, berapa banyak biaya yang harus saya keluarin, berapa lama itu luka sembuh. Saya diabetes, ya kan. Lukanya segaris aja, saya harus amputasi, nanti bisa jadi kan saya tetap aja harus amputasi gitu. Akhirnya saya waktu mau operasi itu cuma kakak saya yang perempuan yang nemenin. Dokter keluar lagi gitu. Iya benar juga ya, kita amputasi aja deh. Jadi keluarga saya kan yang taruh. Makanya kita sama kakak saya yang perempuan pada waktu itu udah saya bilang nih Mas Rano, Mas Ruby, Mas Nurli, aku amputasi. Aku ikhlas. Jadi mungkin orang bingung kali ya, orang yang amputasi mungkin dia nangis bombay. Saya nggak menangis. Saya hanya menyesali bahwa saya tidak menjaga ciptaan Allah. Yang salah kan saya. Ketika saya masih muda, saya nyaman dibilangin, jangan kebanyakan minum kemasan botol. Saya nggak pernah minum air putih. Makanya saya cuma bicara, karena memang saya nggak pernah minum air putih. Sehingga saya diabetes. Itu kan bahaya. Gitu loh. Jadi waktu saya diamputasi, saya dengan senyum aja. Ngadepin hidup, ya senyum aja. Ngapain sih? Kalau kita mau tangisin, nggak bakal numbuh. Akhirnya berpikir itu aja. Bersyukur aja bahwa kita masih diberikan waktu untuk bernafas. Bisa lebih lama sama anak-anak, bisa lebih lama sama teman-teman. Apalagi saya udah punya cucu. Jadi itu yang membuat saya lebih semangat. Dan saya nggak peduli. Dan untungnya keluarga saya, teman-teman saya juga nggak peduli. Kalau saya mau pendek kaki saya butuh, ya nggak peduli. Oleh kadang-kadang saya coba, nggak enak ya takut orang jijik ngeliat kita ya kan. Apalagi saya amputasi kan. Tapi enggak tuh. Gitu. Apalagi saya lihat kekurangan fasilitas buat orang wisata. Itu yang bikin saya pengen, yuk dengerin dong kita nih gitu. Makanya saya lagi beberapa orang teman di Jakarta khususnya ya kan, karena saya tinggal di Jakarta, bikinlah sebuah wadah untuk mudah-mudahan suara kita lebih didengar. Karena saya ngalamin gitu loh, ya kan, benar kan? Kalau kita nggak ngalamin kan nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau kita ngomong orang normal juga, bodo amat lo ini yang begitu ya kan, misalnya kayak gitu. Kayak Mas juga bisa survive, bisa kuliah sampai S3 kan luar biasa dengan kondisi seperti ini gitu. Mungkin saya selama ini buta ya, karena saya nggak pernah berada di dunia ini kan. Nggak peduli lah istilahnya lu mau S3. Tapi begitu saya istilahnya memang cerita hal yang sama, saya baru berpikir bahwa, oh ya selama ini kita nih yang normal dulu, ketika kita normal, kita nggak memperdulikan itu gitu. Kan kita kan nggak pernah tahu. Sedetik dari sekarang pun kita nggak pernah tahu gitu ya kan. Gitu. Itu apa jawaban? Terima kasih sekali. Iya. Jadi kalau singkat saja, selain acceptance kita juga belajar dari ibu tentang responsif dulu, bahkan ketika sakit mikirin orang lain. Oh iya, itu harus lah. Iya. Bukan kita doang yang sakit gitu. Masih baik kita saya nih dulu gini. Saya jalan kaki cuma 1 loh. Kaki saya masih ada. Saya masih bisa Mbak Uri kan ya usah lama menurut kan gitu. Kayak Mas misalkan. Ya kan? Dengan kondisi Mas pilih
Belum tentu kita yang sehatannya nggak ada, misalnya tiga, ya kan? Kita syukuri aja gitu. Wah ini kan udah emang harus kita jalanin gitu loh. Buat saya ya udah ini udah pelajaran yang harus lo kasih ke orang gitu. Kayak gini kan aku bisa ngomong. Lu nggak ngerasain sih lu gak punya kaki. Saya kan kayak gitu. Mungkin kalau lain yang ngomong kan lah. Kalau saya kan asal gobek kalau Betawi kan asal gobek aja ngomong gitu. Gitu. Terima kasih banget aku diterima di sini bisa ngobrol sama adik-adik, bisa ngasih lebih melihat bahwa kesuksesan itu bukan hanya sekedar istilahnya dengan kekurangan kita kalau kita harus sukses sifatnya kayak gitu ya. Oke penonton semua si Poatun lihatlah mereka, lihatlah saya dan lihatlah orang-orang di luar sana yang memang punya kekurangan tapi mereka bisa lebih sukses daripada kalian yang selalu mendiskriminasikan kami. Oke jangan kemana-mana nanti kita tonton lagi ya si Poatun.